Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan vertikal dan horizontal dalam Islam, studi tentang ibadah makdah dan ghairu makdah, hablum minallah dan hablum minannas dalam matkul teknologi dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Aprilia, semester 2 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika dengan dosen pengampu Slamet Arianto, SAG MPD. Nah, yang pertama, apa itu pengertian hubungan vertikal dan horizontal? Yang pertama, hubungan vertikal atau bisa juga disebut hablum minallah, yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah, doa, dan ketaatan kepada perintahnya. Contohnya, sholat, puasa, zakat, haji. Yang kedua, hubungan horizontal atau bisa juga disebut hablum minannas. Segala aktivitas yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia, seperti tolong-menolong, berbuat baik, menjaga silaturahmi, dan keadilan sosial. Keterpaduan dan keseimbangannya, yaitu kedua hubungan ini harus berjalan seimbang dan berkesinambungan. Ibadah vertikal tanpa implementasi horizontal menjadikan seseorang kurang sempurna dalam beragama. Begitu pula sebaliknya. Contoh keseimbangan. Sholat, hubungan vertikal, harus berdampak pada akhlak, misal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Horizontal, menunaikan zakat, vertikal, sekaligus membantu fakir miskin, horizontal. Islam menekankan keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal. Ibadah yang baik kepada Allah harus tercermin dalam perilaku baik kepada sesama manusia. Seseorang yang rajin beribadah namun tidak baik kepada sesama atau sebaliknya, belum sempurna dalam menjalankan ajaran Islam. Nah, ini contoh-contoh praktisnya. Hubungan vertikal atau hablum minallah, yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir, berhaji. Sedangkan hubungan horizontal hablum minannas, membantu tetangga yang kesulitan, berbagi makanan kepada fakir miskin, menjaga lingkungan, menolong korban bencana, menjaga silaturahmi. Dalil Al-Quran tentang hubungan vertikal dan horizontal terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, yaitu, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lanjut, kita akan membahas ibadah makdah dan ghairu makdah. Jenis ibadah makdah pengertiannya, ibadah murni yang aturannya sudah ditetapkan Allah dan Rasul hanya untuk Allah. Contohnya, sholat, puasa, zakat, haji. Lalu ada ghairu makdah, yaitu segala amalan baik yang diniatkan karena Allah, tidak ada aturan khusus. Contohnya, bekerja, menolong sesama, belajar, berbakti kepada orang tua, menikah. Penjelasannya, ibadah makdah adalah ibadah yang tata caranya sudah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada penambahan atau pengurangan, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri ibadah makdah yaitu berlandaskan dalil syariat Al-Quran dan hadis, tujuan utamanya hanya mendekatkan diri kepada Allah, tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, hanya diketahui melalui wahyu. Contohnya, sholat, puasa, zakat, haji. Penjelasannya, misal sholat 5 waktu, mulai dari jumlah rakaat, bacaan, waktu pelaksanaan, hingga tata cara semuanya sudah baku dan tidak boleh diubah. Selanjutnya, ibadah ghairu makdah
adalah segala amal baik yang dilakukan dengan niat karena Allah, meskipun tidak ada aturan khusus seperti membantu orang lain, bekerja mencari nafkah, atau menjaga lingkungan. Ciri-cirinya, aktivitas duniawi yang bisa bernilai ibadah jika diniatkan benar, tidak ada aturan baku dalam pelaksanaannya, bisa dijangkau oleh akal manusia, contoh, menolong sesama, bekerja, menikah, belajar, berbakti kepada orang tua. Penjelasannya, misal berbakti kepada orang tua dan bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan niat ibadah atau menolong orang lain tanpa aturan khusus, namun tetap berpahala jika diniatkan karena Allah. Berikut dalil ibadah madah, yaitu tertera dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus, benar. Selanjutnya yaitu dalil ibadah ghairu mahdah yang tertera dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, dari materi-materi tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan vertikal atau hablum minallah dan horizontal atau hablum minannas merupakan dua pilar utama dalam ajaran Islam yang harus dijalankan secara seimbang. Ibadah mahdah dan ghairu mahdah adalah bentuk implementasi kedua hubungan tersebut. Kesalehan individu harus sejalan dengan kesalehan sosial agar menjadi muslim yang kafah atau sempurna. Nah, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.